Anda akan bicara di box-box lainnya lagi. Silakan, kali ini box nomor berapa? 6 boleh. Nomor 6, kita buka box nomor 6. Curhat tuh kan. Curhat. Difasilitasi box curhat. Tadi kita udah tahu bahwa Anda sukarela ingin membantu. Tapi saya pengen tahu nih, setulus apa sebenarnya? Apakah iya tim ses itu tidak akan dapat bagian ketika mungkin menang? Saya juga nunggu dijanji tapi nggak janji-janji tuh, nggak ada tuh. Dalam bahasa yang lain mungkin saya Mas, kalau terpilih saudara Anies sebagai presiden, targetnya mau jadi apa? Kalau Pak Anies terpilih jadi presiden, amin mudah-mudahan ya, mau berperan sebagai apa? Saya kepengen mengambil peran yang bisa membantu Pak Anies mendorong reformasi besar-besaran dalam urusan birokrasi maupun politik. Oke. Karena menurut saya sistem ini perlu ditata lagi, kultur perlu ditata. Dan dengan kekuasaan seorang presiden bisa melakukan itu. Bila saya bisa membantu beliau di situ, saya akan kerjakan. Jadi kira-kira ada dua tuh, satu menteri dalam negeri, satu menteri pendayaan aparatur negara. Kan kira-kira itu tuh. Salah, Rey. Apa Bukan tuh? menteri dalam negeri dan menteri apa tadi? Menpan RB. Salah. Apa Yang tuh? paling mungkin berkuasa itu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Salah. Harus minta itu. Kenapa Bisa Bang ngurusin Effendi? semua hal ya. Kenapa? Bisa ngurusin semua hal. Polusi Anda. Ini Anda ini enggak usah sebutin lah nanti kebanyakan. Covid Anda juga. Covid Anda Iya, juga. pokoknya apa saja bisa. Jadi kalau mau minta yang itu sebetulnya. Saya boleh jawab? Oh iya. Itu yang mesti dibereskan dulu ya. Nggak. Yang begitu tuh mesti dibereskan juga tuh. Optimis. Tapi sebetulnya bahasa yang lain begini. Iya. Anda ini kan bekerja dengan 3 orang sebenarnya sekarang ya. Di 2014 Anda bersama dengan Pak Jokowi kan. Iya. Di 2019 Anda sebut bersama dengan Pak Pak Prabowo ya. Sekarang Anda bersama dengan Anies. Pak Anies Baswedan gitu. Padahal di satu segi ini orang yang boleh dibilang berbeda-beda nih karakter, berbeda-beda pendekatan, bahkan isunya juga sekarang berbeda-beda. Nah, bagaimana Anda menanggapi dalam pengalaman Anda gitu? Kalau dengan Pak Jokowi kan penugasan ya. Pada waktu kampanye saya membantu Pak Anies. Pak Anies kan jadi jubirnya Pak Jokowi, saya di belakang untuk ikut menata pesan dan sebagainya. Karena waktu itu saya di perusahaan negara, jadi nggak boleh ikut terlibat politik praktis. Yang kedua, pada waktu Pak Prabowo, saya membantu Pak Prabowo karena 2 alasan. Nomor 1, beliau mencalonkan saya jadi cagup di Jawa Tengah. Gerindranya kan, jadi saya di dalam satu forum debat, Anda nanti 2019 mau bantu siapa? Saya akan membantu yang membantu saya sekarang. Mengusung gitu ya. Mengusung saya sekarang. Jadi Pak Prabowo maju ya saya bantu. Alasan kedua karena memang sejak dulu kepengen ada perubahan suasana gitu. Dan tidak ada calon lain di luar Pak Jokowi kan, kecuali Pak Prabowo. Jadi, dan kita berusaha ke sana. Kita tahu semua ceritanya. Kemudian kenapa akhirnya Pak Anies? Barangkali ini proses pencarian ya. Jadi akhirnya mungkin kita butuh figur yang secara politik punya appeal, daya tarik politik gitu, tapi juga secara kompetensi manajerial, leadership itu ada. Dan menurut saya ini dua-duanya ada di Pak Anies. Jadi perpaduan antara political appeal dengan leadership itu yang mungkin bisa menjadi salah satu harapan kita ke depan. Nah, kan ditanya tadi kan, apa plus minusnya kan? Bang Sudirman Said ini adalah orang tokoh yang emang bisa diandalkan di semua orang gitu. Tapi tadi mengenai curhat, sebenarnya di luar politik, Bang. Iya. Apa sih kalau lagi berdua sama Pak Anies, yang diobrolin antara seorang Sudirman Said dan Anies Baswedan di luar politik, apa sih sebenarnya pembicaraan-pembicaraan dalam yang terjadi? Memang mayoritas interaksi urusan pekerjaan ya, urusan tugas juga, jadi banyak ngomong ya urusan sekarang politik lah. Tapi di luar itu kita ngomongin soal anak-anak, kan kebetulan 1-2 anak saya juga berteman, satu sekolah dulu di lab school, di UI juga bareng-bareng gitu ya. Kemudian ngomongin soal kehidupan masa kecil, ya seperti layaknya pertemanan. Tapi memang kita tidak punya waktu untuk berinteraksi secara sosial yang terlalu banyak. Itu jadi jarang sekali ngomong hal lain kecuali urusan ya, apalagi sekarang nih ketemu aja kan sulit karena beliau jalan terus, saya tugasnya di dapur gitu. Jadi tapi kita tidak punya hambatan secara obrolan gitu, karena memang tadi sejak dulu kita punya pikiran yang sama soal negara mesti bagaimana, soal pergerakan, soal pendidikan, soal apalagi itu. Yang sering kita diskusikan panjang lebar memang soal
leadership, soal kepemimpinan, baik dalam urusan suasana sekarang maupun ya menumbuhkan anak-anak muda, yang itu dikerjakan sudah lama dengan Pak Tetap Anies. serius ya ngobrolnya di balik layar ya. Bapak nggak pernah ngobrol leha-leha aja gitu. Iya Pak gitu. Anies. Nggak ada tuh Misalnya obrolan kayak, aduh token habis nih, nggak ada ya. iya gitu. Nggak sempat. mungkin lah harus token habis. Nggak sempat. Jadi Nggak sempet ya, nggak sempet ya. Jadi Iya. memang ya udah begitulah. Apa mau dikata kenyataannya Kan begitu ya Gian. teman itu ada dua, teman profesional Dan teman- teman curhat. Iya. Pak Sudirman ini teman profesional, Profesional. bukan teman curhat. Dan pasti beliau juga punya teman-teman yang anu kan, yang sosial. Karena kan Saya nggak juga- selamanya. Teman curhatnya seingat saya Anies itu adalah Effendi Ghazali. Seingat saya. Curhat ya? Saya justru gue bayangin mereka berdua itu lagi curhat itu tapi secara profesional. Jadi curhat tapi secara profesional. Secara profesional. Misalnya mereka menanyakan kalau kita berdua begini ya, lagi bertemu ya. Kira-kira Ray Rangkuti akan tanya apa tentang kita berdua? Jadi curhat tetap profesional. Ya sudah antisipasi. Kalau kita ketemu berdua nanti Gian nanya apa tentang kita berdua gitu. Nah, kalau Ngomonginnya strategi ya. Iya, betul. kalau Duto, apa yang bikin penasaran tentang sosok Sudirman Said kalau Kalau kamu? saya sih malah penasaran pekerjaan ya. Maksudnya gini loh. Menurut saya jadi jubir tuh pekerjaan yang susah, Pak. Maksudnya Bapak pernah ngerasa, aduh, ini orang kok gini-gini amat sih. Padahal saya tuh nggak salah apa-apa loh, tapi kenapa saya dikatain segininya? Iya. Ini pertanyaan sambil curhat loh ini. Iya, iya. Karena topiknya curhat ya. Ya. Top. Kalau sekarang ini lebih rileks karena kan kita tahu lah masuk politik ya pasti begitu ada lawan. Dulu pada waktu saya kerja di Aceh, kan kami datang ke sana tuh bantuin masyarakat yang sulit kan. Tiap hari dikatain di koran tuh. Waktu itu belum musim Twitter jadi masih agak ringan. Sampai yang tidak tahan tuh anak saya. Ya salah apa sih? Kan kita ke sini, kan saya bawa keluarga pindah ke Aceh waktu itu. Iya, iya. Itu tiap hari karena awal-awal kan memang masih berantakan lah. Jadi memang itu konsekuensi ada dalam peran publik. Pastilah, pasti ada yang tidak suka gitu. Jadi kata para orang tua itu, kalau ente masuk politik jangan main hati gitu. Tuh, jangan main hati ya udah kerjain aja. Jangan main Yang penting- hati, jangan main kaki juga. Jangan- Itu dua-dua. Nggak boleh pakai hati. Nggak, ya pakai hati boleh tapi dalam urusan tadi diserang pribadi segala macam udah itu bagian dari konsekuensi. Kenapa? Karena dalam politik banyak intrik atau seperti apa? Ya Nggak sudah boleh main pasti hati. kalau berpolitik itu kan ada lawan dan kawan ya, itu tanda kutip lah. Jadi pasti yang lawan tuh akan terus mencari kekurangan kita. Saya itu baru berhenti dikatain sakit hati barangkali belakangan. Dulu tuh selama 2016 setiap kali berpendapat ini orang pecatan, sakit hati terus saja gitu. Tapi ya Dikatakan sakit hati karena apa? karena diberhentikan dari menteri kan. Padahal kita Kalau sekarang orang mengatakannya Said sama Anies itu dalam satu barisan yang sama-sama pernah diberhentikan bagaimana? Sama-sama pernah sakit hati, itulah. Barisan sakit hati. ya kalau saya mengatakan ini tidak ada suasana sakit sama sekali karena bagi saya menteri itu kan tugas kehormatan ya. Gitu selesai ya, selesai aja gitu nggak ada. Ini bukan pekerjaan, bukan it's not job, bukan karir juga gitu. Jadi selesai tugas itu selesai. Malah Presiden juga sama. sama, Ya? presiden sama harusnya begitu. Mengenai juru bicara sebetulnya tadi saya katakan saya itu bukan orang ngomongnya kan begini aja kan, nggak menarik sama sekali kan. Jadi sebetulnya bukan orang panggung, cuman didorong oleh keadaan terus akhirnya yang nyetempel juru bicara kan media tuh kan. Pak Anies tidak mengatakan saya juru bicara, ya pokoknya kalau ada apa-apa Sudirman suruh majulah kira-kira gitu. Partai kadang-kadang begitu juga, tergantung topik gitu. Menjawab pertanyaan Bang Ray yang penasaran, kok bisa kemana-mana bisa diterima? Mungkin karena itu barangkali, karena sikap saya itu I just want to serve aja. Dan tidak mau klaim apapun, tidak mau minta apapun. Jadi orang tuh nyaman aja. Saya sering dikatain nih, Prof. Effendi, Dirman itu selalu sering menyediakan punggungnya bagi orang lain gitu. Bahu. Itu sering begitu. Tapi ya memang itulah saya. Maksudnya saya mengerjakannya dengan happy, dengan bahagia gitu. Nggak ada beban apa-apa. Gitu mungkin jawabannya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Sudirman Said untuk box curhat ya. Tapi kita akan lanjutkan nanti masih banyak box dan juga pertanyaan menarik lainnya. Tetap di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.